Halo semuanya, karena kita sudah mengetahui cara membuat diagram melalui Excel di video sebelumnya, sekarang kita akan membuat diagram melalui SPSS. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita masukkan data variabel view-nya seperti contoh yang ada pada layar. Untuk di kolom name atau nama, kita bisa isi datanya dengan data yang singkat. Dan di kolom ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jika ada data yang memiliki kata lebih dari satu, kita bisa menggunakan underscore. Lalu di tab-nya, kita menggunakan numerik karena data-data yang kita kumpulkan berupa angka. Jika data-datanya itu tidak berupa angka, seperti contohnya nama, biasanya kita akan menggunakan string. Lalu di weight-nya ini tidak berpengaruh, desimalnya kita ubah ke angka 0 semua untuk mempermudah penghitungan nantinya. Lalu di bagian kolom yang label, bisa kita isi dengan data yang lengkap namanya dan bisa kita isi spasi. Lalu values-nya kita tidak ubah, kecuali untuk data yang nantinya ingin kita ubah menjadi diagram pie atau diagram lingkaran. Kita isi sesuai dengan kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Value-nya bisa kita isi angka ataupun kode. Lalu labelnya bisa kita isi label yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Contohnya seperti kode 1 untuk pria dan kode 2 untuk wanita. Lalu oke. Di missing dan kolomnya tidak terlalu berpengaruh. Lalu di align-nya, yang pertama kita menggunakan left, terus di kolom-kolom selanjutnya kita menggunakan center. Untuk di measure-nya, yang pertama kita menggunakan nominal, lalu di kolom-kolom selanjutnya kita menggunakan scale untuk mempermudah penghitungan. Setelah itu, kita beralih ke data view-nya. Data view-nya ini sudah saya isi. Saya ambil dari data-data di Excel, lalu saya copy paste, saya pindah ke data ini. Mulai dari tanggal, data penjualan ayam betina, data penjualan ayam jantan, dan juga pengunjung kafe. Untuk mencari min, median, dan modusnya, kita bisa memilih analyze, lalu kita pilih yang descriptive statistik, kita pilih frequency, lalu kita pindahkan data yang dari sini ke sebelah kanan di sebelah variabel ini, data-data mana saja yang ingin kita cari min, median, modusnya. Lalu kita pilih statistik, kita centang yang ingin kita cari, seperti min, median, modul, atau modusnya. Kita pilih continue, lalu klik OK. Setelah itu, data output-nya akan keluar seperti ini. Lalu, sekarang kita akan ke tahap pembuatan diagramnya. Sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan diagram melalui SPSS-nya. Di sini kita akan klik yang grapes, lalu kita pilih yang legacy dialog. Karena kita ingin membuat diagram batang, kita pilih yang bar. Kita pilih yang simple. Lalu kita gunakan yang values of individual case karena datanya tunggal. Lalu define. Untuk di bar present-nya, kita masukkan data yang penjualan ayam betina. Sedangkan di data variabelnya kita masukkan data yang tanggal di bulan September. Lalu kita bisa isi dengan judulnya di bagian ini. Kita klik continue, lalu OK.
Dan datanya akan keluar seperti ini. Diagram batang penjualan ayam betina. Di sini tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Dan di sini ada statistik penjualannya. Lalu kita akan membuat diagram garis. Sama halnya seperti membuat diagram batang, kita pilih yang grapes, lalu kita pilih yang legacy dialog. Karena kita akan membuat diagram garis, kita gunakan yang line, lalu kita pilih yang simple, dan kita tetap menggunakan yang values of individual case, dikarenakan datanya tunggal, kita pilih yang define. Untuk ini line represent-nya kita masukkan data penjualan ayam jantan, variabelnya tetap kita gunakan tanggal di bulan September, lalu bisa kita isi judulnya, lalu continue, kita klik OK, dan datanya akan keluar seperti ini, sama seperti yang diagram batang. Di bagian bawahnya ada data tanggal bulan Septembernya, dan di bagian samping kirinya ada penjualan ayam jantan. Lalu yang terakhir kita akan membuat diagram lingkaran atau diagram pie. Kita pilih yang grapes, kita pilih yang legacy dialog, kita pilih yang pie. Ini kita bisa menggunakan summaries for group of case. Lalu kita pilih yang percent of case. Di define slice by-nya kita masukkan yang pengunjung link-link cafe. Kita beri judul. Lalu kita klik continue. Lalu OK. Dan datanya akan keluar seperti ini. Diagram lingkaran pengunjung link-link cafe. Dengan yang warna biru berarti menandakan pria, dan yang warna merah menandakan wanita. Untuk memperjelas persentasenya antara pria dan wanita, bisa kita klik lingkarannya ini, klik kiri 2 kali, lalu kita pilih yang ini, kita pilih yang number format, desimalnya kita ganti 0, lalu apply, kita close, dan datanya akan seperti ini. Persentasenya lebih jelas. 50% pria dan 50% wanita. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa membuat diagram batang, garis, maupun pie atau lingkaran menggunakan SPSS. Sampai jumpa lagi.